Selamat datang kembali di Lemari Arsip. Kali ini, saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan seorang wanita cantik di kawasan Pantai Ngerawe, Gunung Kidul, Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2022 lalu. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk lebih membangun channel ini. Serta coretkan komentar positif kalian biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Kasus pembunuhan ini, tepatnya terjadi di Pantai Ngerawe, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 15 November tahun 2022, lewat tengah malam. Korbannya ialah Reni Nugraheni, umur 25 tahun, warga Desa Cengkawak Rejo, RT 3 RW 3, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Korban juga salah satu alumni mahasiswi UNS di Yogyakarta. Dan para pelaku bernama Eko Ronggo Waskito, umur 24 tahun, warga Desa Jatingarang, RT 2 RW 3, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Agus Aryono, umur 37 tahun, warga Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Salah satu pelaku adalah teman saat kuliah korban, dan juga merupakan teman asmara korban. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga setempat di sekitaran Pantai Ngerawe, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 15 November tahun 2022, jasad korban ditemukan mengambang di bibir pantai, terombang-ambing, tanpa busana. Warga yang menemukan langsung menghubungi Polres Gunung Kidul. Atas kejadian itu, pihak kepolisian yang menerima laporan itu langsung meluncur ke lokasi untuk memastikan laporan. Saat sampai di lokasi, polisi membenarkan laporan itu dan langsung mengevakuasi jasad korban, dan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Setelah melakukan pemeriksaan jasad korban, pihak kepolisian lalu membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Menurut hasil pemeriksaan dokter forensik, korban ternyata tengah hamil, dan kandungannya telah masuk usia 28 minggu, atau 7 bulan. Pihak polisi juga telah mengetahui identitas korban, dan menghubungi keluarga korban. Pihak keluarga yang menerima laporan itu, langsung menuju ke rumah sakit, untuk memastikan berita itu. Ayah korban, yang sangat terpukul atas kejadian ini, mengatakan, sebulan sebelumnya, korban sempat menghubungi orang tuanya, dan meminta bapaknya untuk bersih-bersih rumah, dengan alasan, akan ada teman prianya, yang akan datang untuk bertemu. Namun siapa menyangka, sebulan berlalu, tidak ada kabar lagi soal rencana kedatangan teman pria korban. Bukan kabar bahagia yang diterima, tapi sebaliknya, orang tua korban justru mendapat kabar duka, setelah jasad anaknya ditemukan mengambang tak bernyawa, di Pantai Ngerawe, Gunung Kidul. Pihak kepolisian Polres Gunung Kidul telah memastikan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan, dan langsung melanjutkan penyelidikan, serta pendalaman kasus. Setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan, dengan berbagai barang bukti yang dikumpulkan, serta pemeriksaan para saksi yang terkait,
terdapat salah satu barang bukti yang menjadi kunci, yakni rekaman CCTV yang berada di SMP 1 Tanjung Sari. Dalam rekaman itu, kedua terduga pelaku dan korban sempat terlihat keluar dari sebuah warung rumah makan. Dari rekaman CCTV itu, didapati juga identitas nomor polisi kendaraan yang digunakan pelaku. Selanjutnya, tim Resmob Polres Gunung Kidul bersama tim Resmob Polresta Surakarta, Jawa Tengah, melakukan penyelidikan terhadap mobil tersebut. Setelah didalami, kendaraan tersebut adalah kendaraan rental milik seseorang yang beralamat di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dari keterangan pemilik kendaraan, bahwa kendaraan tersebut telah dirental oleh dua orang, yang bernama Eko Ronggo Waskito, bersama dengan Agus Aryono. Polisi pun langsung melakukan pencarian kepada terduga pelaku tersebut, setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan para pelaku. Akhirnya pada hari Kamis, tanggal 17 November tahun 2022, keduanya dapat diamankan di daerah Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, tanpa ada perlawanan. Dan selanjutnya, kedua pelaku diamankan ke Polres Gunung Kidul, untuk dilakukan interogasi, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pihak penyidik pun melakukan interogasi kepada dua pelaku. Setelah mendapat pengakuan, terungkap motif pelaku menghabisi nyawa korban, karena kehamilan korbanlah yang menjadi penyebab pelaku Eko gelap mata dan merencanakan pembunuhan tersebut. Pelaku Eko ingin korban menggugurkan kandungan hasil hubungan di luar nikah dengannya, namun korban ingin mempertahankan kandungannya. Setelah pelaku Eko mengetahui kalau korban tengah hamil, dan tidak ingin menggugurkan kandungannya, serta meminta pertanggungjawaban pelaku, saat itulah, muncul rencana untuk menghabisi nyawa korban, dan pelaku Eko mengajak temannya, pelaku Agus, untuk membantunya. Pelaku Eko lalu membujuk korban, untuk melakukan ritual kandungan, dengan alasan untuk memperkuat kandungannya, agar lebih sehat. Tanpa menaruh rasa curiga, korban pun ikut saja, karena korban percaya dengan pelaku Eko, yang merupakan calon ayah dari anak yang dikandungnya. Akhirnya mereka bertiga lalu berangkat untuk melakukan ritual menuju Gunung Kidul dengan menggunakan mobil rental. Setelah mereka tiba di Pantai Kukup, Tanjung Sari, pada hari Selasa, tanggal 15 November tahun 2022, sekitar pukul 00.30 dini hari, pelaku Eko dan korban kemudian mengobrol santai di saung atau gardu pandang Pantai Kukup. Setelah itu, pelaku Eko mengajak korban untuk memulai ritual kandungannya. Pelaku Eko lalu meminta korban untuk membuka seluruh pakaiannya. Melihat korban tak berbusana, membuat pelaku Eko bergairah dan mengajak berhubungan badan, namun korban menolak, karena niatnya untuk melakukan ritual, bukan yang lain-lain. Setelah ajakan pelaku ditolak, saat itu, pelaku sempat berupaya mendorong korban dari saung atas, agar korban jatuh ke bawah, dan terbentur di batu-batu karang besar yang ada di pantai. Namun usaha pelaku Eko itu tak membuahkan hasil. Korban yang sempat kaget, karena dorongan pelaku Eko yang tidak berhasil, mengatakan, "Kok seperti ini caranya, Mas?" Tak habis akal, pelaku Eko terus mencoba berbagai cara untuk menghabisi nyawa korban. Akhirnya pelaku Eko berhasil membekap korban dari belakang. Karena korban meronta, pelaku Eko lalu memanggil pelaku Agus untuk membantunya memegangi korban. Saat itulah, korban mulai terkulai lemas dan terbaring di lantai saung itu. Tidak berhenti sampai di situ. Pelaku Eko masih tetap membekap korban, dan pelaku Agus memegangi kedua paha korban. Pelaku Agus yang memegangi paha korban yang tidak berbusana, sempat melakukan pelecehan ke alat vital korban. Pada saat korban sudah lemas tidak bergerak, pelaku Eko lalu memegang kedua kaki korban, dan sengaja diseret, lalu diturunkan melewati tangga, agar kepala korban terbentur di tangga itu, lalu tubuh korban digulingkan menuju pantai,
dan mereka lalu mengangkat dan membuang tubuh korban ke pantai, yang sudah tak bergerak, tapi masih bernafas. Lalu, kedua pelaku pergi meninggalkan korban di pantai itu, dengan keadaan terapung dan tanpa busana. Setelah mempersiapkan kelengkapan berkas kasus, akhirnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023, korban kasus pembunuhan, atas nama Reni Nugraheni, digelar di Pengadilan Negeri Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kedua pelaku bernama Eko Ronggo Waskito dan Agus Aryono, telah terbukti secara sah, dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan dengan terencana, dan dikenakan pasal 340 KUHP, Junto pasal 55, ayat 1 ke 1 KUHP, berbunyi, barang siapa dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Junto pasal 55, ayat 1 ke 1 KUHP, berbunyi, pelaku tindak pidana kejahatan, adalah orang yang melakukan, atau menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, diancam dengan pidana 20 tahun penjara. Pasal 80 ayat 3, Undang-Undang RI Nomor 17, Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1, 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23, 2002, tentang perlindungan anak. Dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan hukuman kepada kedua pelaku dengan vonis hukuman mati. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian, dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.